Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Ayah. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-16 di bulan Ramadan. Untuk tema kultum kali ini saya melanjutkan yang keutamaan bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran ataupun bulannya Al-Quran. Kenapa disebut bulan Al-Quran? Karena pada bulan Ramadan tepatnya diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan melalui dua tahap. Tahap yang pertama adalah Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang pertama secara jumlatan wahidatan, secara utuh sekaligus, terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dan yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah dengan perantara malaikat Jibril kepada yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan peristiwa ataupun kejadian pada saat tersebut. Ketika kita sudah mengetahui bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran, lantas bagaimana aplikasinya? Kalau kita mengetahui di dalamnya bahwa Ramadan itu bulan Al-Quran, berarti harus ada perlakuan istimewa terhadap Al-Quran. Beberapa poin penting, minimal hanya 4 saja. Bagaimana kalau kita sudah mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, ada beberapa aplikasinya terhadap Al-Quran. Yang pertama, belajar baca Al-Quran dan memperbaiki bacaannya ataupun tahsin. Yang kedua, perbanyak baca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Yang ketiga, belajar memahami dan merenungi kandungan daripada isi Al-Quran. Dan yang keempat adalah mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu sangat disayangkan ketika dari kita ataupun dari semua umat Islam ternyata belajar terhadap Al-Quran sangatlah minim. Banyak orang tua ataupun dari kita yang mementingkan akademisnya ataupun belajar dunianya daripada belajar akhirat. Kita bisa lihat beberapa contoh. Di antara semuanya, ketika dites bacaan Al-Qur'annya, menyadari atau tidak, banyak yang keliru. Banyak yang belajar Al-Quran ataupun baca Al-Quran tidak lancar. Diakui ataupun tidak diakui, disadari ataupun tidak disadari. Ketika mementingkan akademis daripada Al-Quran, sangatlah disayangkan. Banyak orang-orang ketika di suatu masjid, ketika disuruh jadi imam ataupun jadi pembaca Al-Quran, banyak yang mundur. Kenapa? Karena minder. Bacaan Al-Qur'annya kurang. Maka level yang pertama adalah perbanyak baca Al-Qur'an,
dan mempelajarinya untuk perbaikan bacaan Al-Quran. Kita tidak usah ragu, kita tidak usah malu belajar Al-Quran dari Iqra lagi. Belajarlah Al-Quran itu, karena Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Dan ingatlah bahwa Al-Quran ketika kita baca, suatu saat nanti di akhirat akan datang menjadi syafaat. Ingatlah itu. Karena ada hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran, karena pada hari berhenti atau hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Al-Quran merupakan amalan paling mudah kita untuk mendapatkan pahala. Meskipun kita bacanya tidak lancar, kalau kita berniat untuk membaca Al-Quran, yakinlah suatu saat nanti bahwa Al-Quran akan menjadi syafaat di yaumil akhir. Kemudian aplikasi yang kedua, perbanyaklah baca Al-Quran dan hafalan Al-Quran. Ini sangat disarankan ketika kita sudah membaca Al-Quran, yang ditekankan adalah tajwidnya ataupun tahsinnya harus disempurnakan. Karena kenapa? Ketika Al-Quran dibaca dan makhrajal hurufnya tidak sesuai, maka itu akan menyalahi maknanya ataupun artinya. Ada dalam contoh, ya ayyuhalladzina amanu qulu wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, berucaplah dengan perkataan yang benar. Di sana terdapat syadida atau sadida. Ada yang tahu? Qulu qaulan, sin besar sin kecil. Hah? Oh, terjadi perdebatan. Yang benar adalah sin kecil. Karena kalau perkataan yang sin besar, qulu qaulan sadida, wahai orang-orang yang beriman, berkatalah dengan kata yang kasar. Syadidan, kasar. Qulu qaulan sadida, berkatalah dengan perkataan yang benar. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Baru 2 karena waktunya udah hampir 7 menit. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jadi sekali lagi, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dari sekarang, tolong baca Pak Al-Quran itu. Jangan dibiarkan di rumah-rumah sampai berdebu. Jangan dibiarkan di rumah sampai jarang dibaca. Pas dibuka, jilidnya lepas. Kenapa? Karena jarang dibaca. Datanglah ke masjid untuk belajar Al-Quran. Insya Allah nanti sesudah tarawih kita akan mengadakan khotmil Quran. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat pembacaan kita dapat syafaatnya. Jadi teknis pelaksanaannya adalah sesudah tarawih kita berkumpul di sini, kita akan melakukan khatam Al-Quran 1 kali khatam. Jadi 30 juz bisa diselesaikan dengan 30 orang. Meskipun tidak lancar, datanglah ke sini Pak. Insya Allah dibantu. Jadi target kita 1 juz itu ketika orang normal membaca itu adalah 45 menit. Ketika yang terbata-bata ikut membaca, maka kami backup dengan 2 orang. Berarti hampir 20 menitan ataupun 25 menit dalam 1 juz. Tidak usah malu, tidak usah ragu. Datang ke Masjid Al-Jamal, nanti sesudah tarawih kita khatamkan Al-Quran. Semudah-mudahan insya Allah menjadi saksi suatu saat nanti di yaumil akhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.